Sehingga saya nunduk bahwa saya belum apa-apa. Orang yang SD nate lulus, tapi muridnya seluruh dunia. Jadi setiap ulasan, setiap ucapan, agar mudah dipahami dan dihafalkan, cari kata kuncinya. Yang menjadi kata kunci itu apa? Gitu. Seperti ini disahkan dalam ayat Saum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dicari ya ayyuhalladzina amanu kan banyak. Jadi kan kalau kutiba juga banyak. Ayat kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas. Apa kata kuncinya berarti? Asya. Nah itu belajar kata kunci itu, dan kata kunci itu harus pakai pendekatan bahasa. Jadi aku udah rada melek bahasa. Bagaimana cara memahami bahasa secara cepat? Belajar terjemah per kata. Jadi ketika memahami Al-Quran, ya, dibaca terus. Tapi lamun benang ku Lailatul Qadar mah sekedar membacanya juga akan mudah dipahamkan sekalipun membaca. Dan ini loncat. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu pahamnya loncat. Teu kudu sakola SD luka capek-capek jeung ka mama. Komo ka Malaysia mah. Mahal. Ku kamari ku lulusan ku profesor Australia jadi jajeleh. Ngebiayaan sorangan beri ka Malaysia cenah. Makana lila cenah. Ya iyalah. Dan orang itu sudah saya temui yang bisa loncat pemahamannya. Sehingga saya nunduk bahwa saya belum apa-apa. Seorang aki-aki di Garut itu. Alhamdulillah itu cita-cita saya, dan kemudian ketemu orang yang SD nate lulus tapi muridnya seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan dari Saudi, negara-negara Timur Tengah, Yaman yang terkenal keilmuannya datang kepada beliau. Bahkan ahli bahasa dunia lulusan Mesir, jangan tanya kalau lulusan Mesir, kalau ada profesor berarti tingkat keilmuan dan risetnya tinggi. Itu Profesor Dr. Wasfi, ahli bahasa, milari sanadna ke aki-aki orang Garut ini. Jadi loncat pemahaman. Maksudnya naon, lamun orang teu bisa diajar ibadah sing tuhu, sing alus ibadah ngara dipilih ku Allah. Ya kan arti Lailatul Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat akan segera turun terburu-buru. Hayang ningali karena naon. Pas kana nyir keur ngaropi kaluhur deui. Asa terame malaikat mungkin akan kehilangan muka ketika melaporkan. Tapi malaikat sok urang lamun keur diberi tugasnya. Bagus. Tayang Lukman geus sakumaha bacaan Al-Qur'anna eugna urang keur aya ieu musabaqah khataman hataman sabaraha langkah nuju nyantai Ustaz pas ditaros ke 1 juz kumaha perasaan manggus lapor ke saya atos 3 kali hataman Ustaz luar biasa, padahal teu kudu make luar biasa karena gembiranya sang ekspeditur ketika melapor kepada Allah. Sehingga nama menurut bapak nggak usah cina pemitia sama Lukman teh Qur'ana terus goreng pameser kena tuh segala dilaporkan keluargana nuju repot bantosan tuh itu laporan itu. Tanazzalul malaikat, para malaikat itu turun ke bumi dengan segera untuk apa? Untuk melihat keadaan, karena malaikat itu kan makhluk yang kepo, pengen tahu apa yang dilakukan, sedang apa mereka gerangan, kemudian untuk dilaporkan kepada Allah gitu. Kuat dui malaikat yang turun dari langit ke bumi, dan ada juga malaikat yang tergesa-gesa dari bumi ke langit. Yang di malaikat yang pertama itu adalah as-sabihat, yang senantiasa bertasbih. Yang kedua as-sabiqat. Kalau as-sabihat dari atas ke bawah, kalau as-sabiqat dari bawah ke atas. Apa tugas yang dari atas ke bawah? Itu segera
menuju panggilan Allah. Ketika Allah memberitakan, maka mereka segera secepat melesat ke bumi. Maksudnya kalau kita ingin dekat dengan Allah, karena malaikat itu al-muqarrabun, makhluk yang paling dekat dengan Allah, maka urang lamun hayang deket jeung Allah jeung deket jeung pencairan, ulah hese dina ngalakukeun kewajiban. Namun hese ya, namun urang hese karena taat, maka bakal hese karena rezeki gitu. Ya jangan sampai kemudian ketika misalkan kita telat taat tapi karena pencairan menihayang gewat-gewat gitu. Ini tidak fair namanya. Kalau ingin seperti malaikat yang dekat dengan Allah, di mana permintaannya selalu didengarkan oleh Allah, segera. Allah teh mah tahu lamun urang kerayana weuh kagok ya disaadan ka masjid. Weuh kagok sare weuh aing tunuh keneh ka masjid. Kajen ke dituluykeun ge salat gitu loh. Jadi dia selalu memotong apapun pekerjaan pribadinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau udah begitu maka bukan hamba yang dekat gitu, bukan, tapi hamba yang didekatkan oleh para malaikat dengan Allah. Kenapa malaikat penting? Karena Al-Amin, yang selalu mengaminkan doa-doa kita. Dan itu penting. Kalau dalam bahasa birokrasi mah orang dalam lah itu teh. Iya, orang dalam dah. Kalau gak ada orang dalam, sok akhirnya saya punya ya kenalan jeung Kapolres, tapi pas saya asup, saya tebogan bisa ngasupkeun saya diusir. Bener tuh? Iya kan? Tapi orang, ada Pak Ustad, beda Kapolres itu Pak Ustad. Mau masuk siapa yang paling berjasa? Kan gak ada manfaatnya saya dekat dengan Kapolres, namun saya itu asup ke kantor. Orang itu yang berjasa tuh. Karena persentasenya biasanya 20% lebih. Sampai 30% ada. Tapi malaikat gak punya itu. Malaikat itu pengen laporan bahagia kepada Allah. Nah, as-sabiqat yang dari bawah sampai ke atas langit, itu teh melaporkan apa? Salah satunya adalah melaporkan soal makanan. Bukan soal keilmuan. Soal apa coba? Soal pelacur yang ngasih minum anjing. Kemudian soal tamu yang dijamu, pribumi kelaparan. Sederhana gitu. Tapi bisa mengguncang aras. Ya, jadi kita gak perlu pekerjaan yang rumit sebetulnya gitu. Kurang datang ke dia, kuhayang panggih, silaturahim, tanpa berharap apa-apa gitu ya. Kok mau mengharapkan ayeuna bala-bala jeung kerupuk mie, kayak geus eueuh nanaon balik lapar.